Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lur? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Amin. Gimana Lur? Gimana penampilan baru Ai? Tenang, ini tetap pikir rasa. Jadi kalau brewok ya dicukur, bedanya jauh banget ya. Ya, rubah suasana aja biar jauh lebih fresh daripada sebelumnya. Jangan lupa dikopiin biar syahdu. Ngomong-ngomong Lur, di episode kali ini gue pengen ngebahas tentang adab. Karena belakangan ini banyak sekali ketemu sama beberapa orang-orang yang tidak beradab. Bukan lagi mau ngegibahin orangnya, tapi lagi mau membahas masalah sifatnya. Salah satunya adalah adab bertamu. Karena gue Islam, dalam Islam, tamu itu menjadi raja dalam waktu 3 hari. Setelah lewat 3 hari, maka yang punya rumah punya hak untuk menegur dia, menanyakan tujuannya datang mau apa. Jadi bahkan kalau di Islam tuh 3 hari pertama, setahu gue kalau nggak salah ya, boleh dikoreksi kalau salah di kolom komentar. Setahu gue kalau adab bertamu itu 3 hari pertama itu kita harus melayani dia selayaknya seorang raja. Kita tidak terlalu punya hak atau mungkin tidak punya hak untuk bertanya apa tujuan dia datang. Adabnya begitu yang dicontohkan Rasulullah. Kita juga tidak punya hak untuk mengusir dia kalau dia bermalam di tempat kita. Kita bahkan punya kewajiban untuk mengistimewakan dia selama 3 hari pertama. Setelah lewat dari 3 hari itu, baru kita punya hak untuk bertanya apa tujuan dia. Bahkan kita punya hak untuk menegur dia di saat dia seenak-enaknya di rumah kita. Dan adab dalam bertamu ini, ternyata di zaman ini, di tahun 2022 ini, gue masih ketemu sama orang-orang yang saat bertamu, dia gak tahu diri, men. Dia tidak pandai menempatkan dirinya. Kita datang, yang namanya bertamu kan kita harus tahu ya. Gue di sini numpang. Kalau numpang harus gimana nih? Harus ada andil kepada tempat yang kita tumpangin. Apa? Bantu beberes misalnya, bersikap dengan baik misalnya karena kita ini tamu, tidak 100% membawa diri kita dalam bertamu, melakukan banyak hal dan bersikap baik tanpa alasan karena dia baik sama kita atau dia tidak baik sama kita. Ini di luar bertamu pun kita harusnya seperti itu ya. Apalagi dalam saat kita sedang di kondisi bertamu. Di saat bertamu itu kita harus punya adab yang sudah diterima, sudah diizinkan menumpang dan bermalam dan tinggal dan numpang hidup tanda kutip. Sudah selayaknya kita bersikap baik, beradab baik, berakhlak baik kepada tempat dan kepada orang-orang yang kita tumpangin. Nah, beberapa kesempatan belakang ini gue ketemu beberapa orang yang adabnya gak begitu. Seenaknya aja gitu. Dia yang bertamu, dia yang bawa diri, dia yang seenak-enaknya. Bahkan kita yang punya rumah yang jadinya lebih menyesuaikan diri kepada dia. Adab itu penting, saudara-saudaraku, dulur-dulurku. Adab yang seperti ini, kalau dibiarkan terus ada di dalam diri kita, lambat laun, dalam lingkungan kehidupan, dalam pola kehidupan, dalam bersosial di kehidupan kita, akan mempersulit kita sendiri. Kita akan banyak dimusuhi orang, kita akan ditinggalkan banyak orang. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi orang-orang seperti itu ya. Dan sekali lagi gue juga bukan lagi mau ngebahas salah satu orang, tidak. Ini karena gue bertemu dengan beberapa momen, beberapa kesempatan yang memperlihatkan hal itu terjadi di depan mata gue. Yang akhirnya gue ngerasa, ini tahun 2022 loh, masa sih attitude itu masih ada di tahun ini gitu. Tragis rasanya karena sekalipun lu orang kampung, tanda kutip, bukan membeda-bedakan. Soalnya bukan orang kota, ditinggal di kampung apa segala macam. Kayaknya itu juga sudah tidak menjadi alasan di zaman sekarang ya. Dimana internet udah masuk sampai ke pelosok-pelosok gitu. Tahu bagaimana beretika.
Dan bahkan gue pernah ketemu sama orang yang dia bertamu tapi dia yang seolah-olah menjadi bos di tempat itu, tanpa andil apapun di tempat itu. Luar biasa sekali, terbaik sekali. Dan tragisnya juga ada beberapa kesempatan yang terjadi di depan mata gue. Orang yang seperti itu diberikan kesempatan sama orang yang ditumpanginnya dengan cara yang baik, dengan rangkulan, dengan nasihat, dengan lain-lain, yang subhanallahnya bukannya sadar malah makin jadi. Gue sampai agak sedikit speechless untuk mengomentari hal ini gitu. Tapi gue rasa ini harus dibahas supaya menjadi pengingat buat kita. Karena bisa jadi kita seperti itu. Jangan-jangan kita kayak gitu, cuman kita gak sadar gitu. Kan gak sadar itu ada yang tidak mau sadar, ada yang gak sadar. Yang tidak mau sadar biasanya sudah diingetin, tapi emang gak mau sadar. Yang tidak sadar biasanya dibiarkan, tidak diingetin. Nah, mudah-mudahan kalaupun kita menjadi manusia yang seperti itu, kita termasuk orang yang tidak sadar karena tidak ada yang mengingatkan. Jadi betapa beruntungnya kita kalau kita masih ada di circle ini. Dan mudah-mudahan, amin, kita juga bukan orang-orang yang seperti itu. Gitu lur. Adab dalam Islam sangat penting. Dalam dunia sosial bermasyarakat juga sangat penting. Banyak orang menyebutnya dengan istilah attitude. Karir seseorang bisa hancur karena attitude. Nama baik seseorang bisa hancur dan kebaikan seseorang bisa hancur karena attitude. Attitude itu penting, dan kalau kami menyebutnya itu adalah adab. Dan adab itu bukan cuma penting di mata manusia, karena dalam Islam adab itu juga penting di mata Allah. Akan menjadi penilaian kita sebagai manusia. Seperti biasa, penting gak penting, tonton aja dulu, siapa tahu ada yang penting. Jangan lupa dikopiin supaya hidup kita jauh lebih syahdu. Masya Allah, mantap. Gak usah gue tutup pakai lagu ya. Speechless gue sama cerita ini. Sampai gak sanggup ngarang lagunya. Ngarang lagunya sampai gak sanggup gue. Tahun 2022. Masih ada orang yang adabnya berantakan kayak begini.